Hai, saya Dilestari, penulis, penyanyi, dan pencipta lagu. Oke, kali ini keren banget hari Ya. ini peluncuran album ya. Terima kasih. Tapi pengen tahu banget sebenarnya. Ini 18 tahun baru meluncurkan. Siapa sih yang paling berjasa mendorong Kadi akhirnya merilis album? Oke. Buat saya yang paling berjasa sih adalah teman-teman dari TNT Management ya, Ari Daging, Riko Moka, Antono Congor, dan Bayu Fajri. Mereka berempat yang approach ke saya dan bilang, oke, kita mau bantuin kamu untuk bikin album. Karena kalau bukan dengan mereka, saya nggak yakin saya berani. Karena kan saya sudah cukup lama ya tidak bersentuhan dengan industri ini. Jadi dengan mereka lah saya kemudian berani untuk melangkah dan memproduksi album Jangan Jatuh Cinta. Oke, ini kan judulnya aja buat aku tuh menggelitik ya, Jangan Jatuh Cinta. Iya. Tapi aku pengen tahu sebenarnya cinta buat Kak Di itu seperti apa sih? Wah, kalau tanya ke saya, cinta itu udah apa ya? Energi sih menurut saya ya. Dan dia adalah energi yang menggerakkan segala kehidupan di dunia ini. Dia yang memberikan segala macam pengalaman ini. Pada intinya segala hal adalah cinta. Oke, Kak, kalau dari judulnya itu kan jadi nggak tahu ya, dari perspektif Kak Di mungkin berbeda juga ya. Itu kayak seolah-olah ada dua makna ya, jangan sama jatuh cinta Iya, gitu. iya. Apakah memang pada akhirnya kita boleh nggak sih kalau misalnya kita pernah jatuh atau kehilangan, kita jatuh cinta lagi atau bagaimana nih kalau dari Kak Di sendiri? Saya rasa pengalaman hidup manusia itu akan selalu berwarna dan beragam ya. Karena saya sendiri sudah di posisi di mana menjalani hidup 50 tahun, kayaknya udah cukup banyak babak-babak kehidupan yang saya alami. Dari mulai mendapatkan cinta, kehilangan cinta, melepas cinta gitu. Jadi intinya di dalam hidup ya kita harus merengkuh apapun yang ada tersedia untuk kita. Karena saya yakin segalanya adalah pelajaran. Dan apapun yang hadir dalam hidup kita itu adalah pelajaran yang kita butuhkan. Ini kan 18 tahun baru album ketiga ya. Aku pikir udah 10 album. Belum, Tapi Mbak. Mungkin Kadi untuk kedepannya gitu, album keempat ya. Karena aku tahu stok lagunya Kadi banyak banget gitu. Tentunya mungkin bisa jadi tahun depan udah album keempat. Mudah-mudahan ya. Dengan adanya tim sekarang yang bisa bantu saya cukup yakin sih bisa bisa menjaga konsistensi. Jadi mudah-mudahan akan ada album keempat dan seterusnya. Oke, ini kan di album ada 8 lagu ya. Iya. Apakah ada makna angka 8? Sebenarnya stoknya kan banyak banget ya. Sebenarnya sih karena ya dianggap 8 tuh udah cukup untuk sebuah album. Dan budget sih Mbak, semakin banyak lagu semakin mahal. Jadi kita putuskan udah ada 8 aja cukup gitu. Oke, nah ini kan banyak sekali ya musisi-musisi yang top-top lah di industri sekarang gitu kan. Tapi pengen tahu artinya dua nama ini, Afgan sama si Petra ya. Iya, iya. Keseruan seperti apa sih Kadi berkolaborasi dengan dua orang ini? Iya. Petra mengerjakan 2 lagu. Jadi bagi saya Petra cukup memberi warna di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Dan dia juga 2 lagu ini sangat penting. Pertama, Perahu Kertas dan Cuma Satu Nama yang merupakan satu-satunya nomor duet di dalam Jangan Jatuh Cinta gitu. Afgan sendiri saya merasa tersanjung banget karena Afgan lah yang waktu itu ngobrol sama saya dan Mbak, aku pengen deh terlibat di album kamu gitu. Terus sebelumnya ada 1 lagu nih, nah kalau kita duet aja gitu. Dan dia setuju. Saya suka sekali hasilnya dan ini satu-satunya lagu yang saya ciptakan bersama mendiang suami saya, Reza Gunawan. So ini maknanya besar banget buat saya. Saya bersyukur dan tersanjung sekali bisa bekerja sama dengan Petra dan Afgan. Oke, nah ini kan title-nya Kadi tuh banyak ya, sebagai penulis, penyanyi dan lain-lain gitu. Tapi pengen tahu nih sebenarnya asiknya sebagai penyanyi buat Kadi itu seperti apa sih? Bagi saya penyanyi itu ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Mungkin ekspresi lewat suara, lewat panggung, berkomunikasi dengan penonton itu memang ya tidak bisa didapatkan di buku gitu atau ketika talk show. Jadi menyanyi itu sebuah jalur ekspresi yang tidak bisa digantikan. Dan yang saya rasakan secara pribadi itu kalau nyanyi hati saya tuh kayak nyala gitu loh, menghidupkan hati. Nah, Kak, kalau lihat dari lagu-lagu kamu gitu kan, banyak orang tuh berasa kayak deep banget, kayak benar-benar kayak apa ya,
ngikutin alur gitu Iya, gitu. iya. Artinya kalau untuk lirik-liriknya gitu loh, bisa sedalam itu. Pengen tahu nih, kita kan mungkin orang yang nggak ngeh ya dapurnya Kak Di, tapi Kak Di bisa mendapatkan lirik-lirik puitis, terus deep banget, bisa benar-benar sampai ke kami. Itu adakah tips khusus? Kayaknya memang itu pertama dilatih ya, sensitivitas, kepekaan, mengolah kata-kata, dan saya merasa beruntung karena saya penulis, jadi saya sepertinya dilatih lewat karya tulis saya gitu, sehingga ketika saya pindah ke lagu, cara saya menggunakan kata atau kepercayaan diri saya untuk menggunakan kata-kata tuh bisa dibilang di atas rata-rata, karena saya itulah pekerjaan saya sehari-hari gitu. Oke, Kak, ini kan artinya rilis di tengah-tengah ya, maksudnya tengah-tengah tahun gitu Iya. ya. Sampai akhir tahun nanti akan ada project apa lagi ya? Saya punya 4 buku yang akan rilis dan rencananya akan ada showcase untuk album ini. Pokoknya ini akan menjadi tahun yang sangat sibuk dan sangat padat. Gitu. Apa sih yang dirasain Kak Di hari ini ya, bisa Hari bertemu ini dengan saya kami, cerita bahagia tentang album? sekali karena ini kayak apa ya, seperti sebuah siklus yang hampir genap, memperdengarkan 8 lagu dari album Jangan Jatuh Cinta untuk pertama kali ke publik, walaupun belum semua publik, tapi ini adalah orang-orang terpilih yang telah kami undang untuk hadir bersama. So, saya bahagia sekali, kerja keras selama 1 tahun akhirnya berbuah manis. Oke, Kak, berikan 3 tips ya, Iya. gitu. Suksesnya versi Kak Di itu kita harus ngapain? Oke. Beranilah memulai, beranilah untuk gagal, dan beranilah juga untuk berhasil. Ketiga hal tersebut adalah 3 skenario yang hampir selalu kita temukan dalam bidang pekerjaan apapun. Ya. Jadi selalu berani untuk memulai, berani untuk gagal, dan berani juga untuk berhasil. Oke, ini Kak Di itu kan boleh dibilang, aduh, secara popularitas sudah kami lihat ya, udah melambung lah gitu. Tetapi buat Kak Di sendiri ya, melihat yang terjadi sekarang gitu kan, yang Kak Di cari apa lagi? Saya sih sebenarnya tidak lagi mencari, sekarang sepertinya merayakan apa yang sudah saya bangun, merayakan apa yang saya punya, dan menjalani hidup dengan hati bahagia. Kayaknya buat saya itu yang paling berharga sih. Oke, terakhir nih Kak, apa sih yang ingin Kak Di sampaikan ya, terutama buat yang setia dulu mengikuti perjalanan Kak Di, terus ditambah generasi yang baru-baru mungkin baru kenal gitu kan, gitu di album yang baru ini. Oke, so terima kasih untuk yang sudah mengikuti lagu-lagu saya, perjalanan karir saya dari dulu. Buat yang baru, salam kenal. Album ini merupakan rangkuman dari perjalanan hati, dan semoga kalian dapat menemukan cerita hidup kalian di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Sukses ya buat Kak Di ya. Terima kasih.